Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum terpecahkan. Kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kejadian yang tak bisa dijelaskan. Dan rahasia yang terkubur dalam waktu. Selamat datang di Cafe Misteri. Tempat di mana misteri terungkap dan rahasia terdalam terbongkar. Apakah kalian siap untuk menyelami kisah-kisah yang akan mengubah cara kalian melihat dunia? Mari kita mulai. Kali ini, Cafe Misteri akan menceritakan cerita horor dengan judul Rumah Sakit Tua. Selamat menikmati. Rizky adalah seorang perawat baru yang ditugaskan di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Malam itu adalah pertama kalinya ia mendapat shift malam. Meski sedikit gugup, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Di ruang perawat, Rizky bertemu dengan Nia, seorang perawat senior yang sudah bekerja di sana selama 5 tahun. "Kamu dapat tugas di bangsal mana?" tanya Nia sambil mencatat sesuatu di buku laporan. "Bangsal D," jawab Rizky. Nia tiba-tiba terdiam dan menatap Rizky dengan ekspresi aneh. "Bangsal D? Kamu yakin?" Seharusnya bangsal itu kosong sejak 3 bulan lalu. Rizky mengernyit. "Tapi di jadwal, aku disuruh berjaga di sana." Nia tampak ragu, lalu berkata, "Baiklah. Hati-hati, Riz. Kalau ada yang aneh, langsung keluar dari sana." Rizky mengabaikan peringatan itu dan menuju bangsal D saat memasuki ruangan. Hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Lampu-lampu berkedip lemah, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ruangan itu memang tampak kosong, tapi perasaan tidak nyaman mulai menjalari tubuhnya. Saat Rizky memeriksa daftar pasien, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Mungkin cuma dokter yang lewat, pikirnya. Namun, beberapa menit kemudian, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah-olah seseorang berjalan mendekatinya. "Permisi, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rizky dengan suara sedikit gemetar. "Tak ada," jawaban. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di salah satu ranjang. Jantungnya berdegup kencang saat melihat selimut di ranjang. Itu perlahan-lahan terangkat, seperti ada seseorang yang berbaring di bawahnya dengan tangan gemetar. Rizky mendekati ranjang itu dan menarik selimutnya. Kosong. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar di belakangnya. Rizky berbalik cepat. Di sana berdiri seorang wanita, berambut panjang dengan gaun rumah. Sakit yang penuh noda darah. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. "Kembalikan aku." Suara wanita itu terdengar serak dan penuh amarah. Rizky menjerit dan berlari keluar dari bangsal itu. Saat bertemu Nia di ruang perawat, wajahnya pucat pasi. "Kamu melihatnya, ya?" tanya Nia dengan nada serius. Dengan napas tersengal, Rizky mengangguk. Nia menghela napas. 3 bulan lalu, ada seorang pasien bernama Sari yang meninggal di bangsal D
Tubuhnya sempat hilang selama sehari sebelum akhirnya ditemukan di kamar mayat. Sejak saat itu, banyak yang melihat arwahnya mondar-mandir di sana. Malam itu, Rizky tak berani kembali ke Bangsal D. Tapi di dalam hatinya, ia tahu arwah Sari masih bergentayangan, menunggu sesuatu yang belum terselesaikan. Sejak kejadian malam itu, Rizky selalu merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali melewati lorong menuju Bangsal D, ia merasakan hawa dingin menyelimutinya. Nia menyarankan agar ia meminta izin dan mengucapkan doa setiap melewati area tersebut. Tapi perasaan gelisah itu tak kunjung hilang. Suatu malam, saat ia sedang merapikan catatan pasien di ruang perawat, lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Lalu, samar-samar terdengar suara bisikan. "Kembalikan aku." Rizky membeku di tempatnya. Suara itu sama seperti yang ia dengar di Bangsal D malam itu. Dengan tangan gemetar, ia melihat ke sekeliling. Namun, ruangan itu kosong. Tiba-tiba, sebuah map jatuh dari rak dokumen. Saat Rizky mengambilnya, matanya membelalak. Itu adalah berkas pasien bernama Sari. Namun, yang membuatnya merinding, ada tambahan tulisan dengan tinta merah di sudut halaman. "Aku belum pergi." Rizky menjatuhkan map itu dan mundur perlahan. Saat ia berbalik, sekilas ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong. Sejak malam itu, Rizky mengajukan permohonan pindah shift siang. Namun, setiap kali ia melewati lorong Bangsal D, ia masih bisa merasakan tatapan itu. Seolah-olah Sari belum benar-benar pergi.